Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Melalui video ini, kami kelompok 7 ingin memberikan penjelasan terkait pemikiran filsuf muslim di dunia tentang pendidikan Islam sebagai tugas presentasi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nanda Intan Mahdani, dan teman saya, Afif Zakiawan. Berikut penjelasannya. Tokoh pertama yang akan memberikan pandangan terkait pendidikan Islam adalah Ibnu Miskawayh. Mengenai biografi dan karya Ibnu Miskawayh, ia merupakan tokoh filsuf muslim yang lahir di kota Rai, Iran pada tahun 320 Hijriah atau setara dengan 932 Masehi, dan kemudian wafat pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau setara dengan 16 Februari 1030 Masehi. Ia mempunyai nama lengkap Abu Ali Ahmad ibnu Muhammad ibnu Yakub ibnu Miskawayh. Semasa hidupnya, ia sering mempelajari banyak ilmu, di antaranya adalah ilmu sejarah, terutama ilmu Tarikh Al-Tabari yang diperoleh dari seorang guru bernama Abu Bakar ibnu Kamil Al-Qadi, dan kemudian belajar filsafat kepada Ibnu Al-Qomar, yakni seorang mufasir yang banyak mendalami karya-karya Aristoteles. Di sini dapat dikatakan bahwa Ibnu Miskawayh juga merupakan tokoh filsuf muslim yang memusatkan perhatiannya pada etika Islam, sehingga ia lebih dikenal sebagai seorang filsuf akhlak. Sehingga terkait pendidikan Islam dalam pandangan Ibnu Miskawayh dapat diberikan kesimpulan bahwa pendidikan bukan hanya semata-mata untuk mempelajari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga untuk mengkaji lebih jauh maupun secara mendalam tentang seberapa besar pengaruh ilmu pengetahuan terhadap etika dan akhlak untuk kita sendiri maupun dalam bermasyarakat. Kajiannya mengenai konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawayh diharapkan mampu mengaktualkan konsep pendidikan Islam dalam skala khusus maupun umum, terutama pada pendidikan akhlak yang sangat penting untuk ditanamkan secara komprehensif, karena setiap adat mempunyai beberapa norma etika atau tata susila yang harus dipatuhi, sehingga moral merupakan suatu fenomena manusiawi yang sangat bersifat universal, komprehensif, aktual, yang hanya didapat pada diri manusia itu sendiri. Pemikiran tokoh filsuf muslim selanjutnya mengenai pendidikan Islam adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang tokoh filsuf muslim yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abdul Ar-Rahman Abu Zaid Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun. Ia merupakan seorang tokoh muslim yang diberi gelar sebagai bapak sosiologi Islam di dunia. Ia lahir pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah di daerah Tunisia. Selain itu, Ibnu Khaldun juga telah banyak menghasilkan karya-karya yang mempunyai pengaruh besar di dalam dunia Islam maupun Barat. Di antara lain adalah yang pertama ada kitab At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun, di mana kitab ini berisi tentang autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya. Yang kedua adalah kitab Muqaddimah, di mana dalam kitab ini memuat tentang pokok-pokok pikiran terkait gejala sosial kemasyarakatan, sistem pemerintahan maupun politik pada saat itu. Yang ketiga ada Lubab Al-Muhassal fi Usul ad-Din, di mana kitab ini berisi tentang permasalahan dan pendapat terkait teologi Islam. Dan yang terakhir ada Al-Ibar, di mana arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir dibukukan melalui kitab ini. Beberapa karya-karya monumental dari Ibnu Khaldun ini telah banyak mengangkat derajat maupun martabat di dunia keilmuan, sehingga banyak juga pemikir-pemikir dari Barat yang telah mengakuinya sebagai seorang pemikir yang sangat dikagumi pada masa itu. Salah seorang pemikir Barat yang memberikan pengakuan terhadap kebesarannya adalah salah satu tokoh yang bernama Charles Isawi. Ia mengatakan bahwa tidak berlebihan jika Khaldun disebut sebagai
tokoh besar dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan, karena ia berhak mendapatkan perhatian yang besar dari setiap orang. Pada dasarnya, pemikiran Khaldun terkait pendidikan Islam adalah diawali dengan penjelasannya terkait hakikat manusia, karena menurutnya manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam pendidikan Islam itu sendiri. Ia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk berpikir, sehingga manusia berbeda dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Serta pandangan Khaldun tentang pendidikan berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Menurutnya, terdapat 3 tingkatan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan. Yang pertama, ada pengembangan kemahiran dalam bidang tertentu. Yang kedua, penguasaan terhadap keterampilan yang dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan zaman. Dan yang terakhir, ada pembinaan untuk mendapatkan pemikiran yang baik. Seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya, pemikiran Ibnu Khaldun terkait pendidikan Islam adalah diawali dengan penjelasannya terkait hakikat manusia. Terkait hal ini dijelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah tidak tahu atau jahil. Kemudian ia menjadi tahu atau alim dikarenakan pembelajaran. Sedangkan terkait dengan ilmu, ia mempunyai dualitas sikap terhadap ilmu nakli maupun ilmu akli. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berasal dari segi struktur kepribadiannya. Maksudnya, pendidikan Islam itu bermakna sebagai upaya untuk mengembangkan potensi jasmani maupun rohani secara menyeluruh, sehingga eksistensi kemanusiaannya menjadi sempurna. Kemudian yang kedua adalah ditinjau dari segi tabiatnya sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini, pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik seseorang agar mampu hidup bermasyarakat dengan baik, sehingga dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya, seseorang akan mampu membangun masyarakat yang berperadaban dengan peningkatan secara pesat. Yang ketiga, dilihat dari segi fungsi dan perannya sebagai hamba Allah maupun khalifah Allah di bumi, di mana pendidikan Islam di sini mempunyai tujuan sebagai upaya untuk mendidik manusia agar ia mampu melakukan aktivitas yang dapat bernilai ibadah sekaligus sebagai bentuk pengemban amanah khalifah di bumi. Jika ditinjau kembali mengenai fungsi pendidikan Islam yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah sesuai dengan kaidah maupun prinsip dasar tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yakni keseimbangan menyeluruh. Pemikiran terkait pendidikan Islam yang selanjutnya akan dibahas dalam perspektif kelompok Ikhwan As-Sofa. Ikhwan As-Sofa merupakan sebuah kelompok pemikir muslim yang bergerak secara rahasia dalam bidang ilmu pengetahuan dan berasal dari sekte Syiah Ismailiyah yang lahir di tengah-tengah komunitas Sunni sekitar abad ke-4 Hijriah di Basra. Nama Ikhwan As-Sofa sendiri bermakna persaudaraan yang suci dan bersih. Asas utama dari perkumpulan dari kelompok ini adalah berdasarkan persaudaraan yang tulus dan ikhlas, kesetiakawanan yang suci, serta saling menasihati antara sesama anggota dalam menuju ridho ilahi. Pemikiran Ikhwan As-Sofa terkait pendidikan didasarkan atas gagasannya terhadap filsafat Yunani yang mengatakan bahwa setiap anak lahir dengan membawa sejumlah bakat atau potensi yang penting untuk diaktualisasikan. Sehingga menurutnya pendidikan merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Tujuan pendidikan tidak hanya untuk melatih keterampilan, tetapi juga untuk membekali peserta didik dengan akhlak yang terpuji. Keberhasilan dari sebuah proses akan dapat terlihat dari pengalaman semua materi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga terkait hal ini, menuntut ilmu merupakan suatu yang wajib, dan kewajiban ini dihadirkan karena dengan ilmu pengetahuan, manusia akan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan atau biasa disebut dengan taqarrub ilallahi.
Tujuan pendidikan Islam dalam hal ini adalah sebagai bentuk terwujudnya kepribadian yang membuat menjadi insan kamil dengan berbasis ketakwaan. Insan kamil merupakan manusia yang utuh secara rohani maupun jasmani, hidup dan berkembang secara normal karena bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkait hal ini, pendidikan Islam diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya, kemudian mampu mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan sesama manusia, serta dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Saya Afif selaku pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi kita tentang pemikiran filsuf Muslim dunia tentang pendidikan Islam. Baik, langsung saja kita lanjutkan dengan tokoh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Delta Nil, wilayah Mesir, tahun 1849. Beliau adalah seorang pelopor reformasi pendidikan Islam. Ide-idenya yang cemerlang meninggalkan dampak yang besar dalam tubuh pemikiran umat Islam. Beliaulah pendiri sekaligus peletak dasar-dasar sekolah pemikiran pada zaman modern. Muhammad Abduh memiliki andil besar dalam perbaikan pembaruan pemikiran Islam kontemporer. Menurut John L. Esposito menyebutkan bahwa Muhammad Abduh adalah tokoh awal dalam pembaruan bidang pendidikan dan hukum. Muhammad Abduh meninggal pada umur 56 tahun di Iskandaria pada tahun 1905. Baik, langsung saja ke pemikirannya. Yang pertama, kurikulum pendidikan. Mengenai kurikulum pendidikan, Muhammad Abduh merumuskan kurikulum berdasarkan tingkatan-tingkatan. Yang pertama itu ada tingkat dasar, tingkat menengah, dan pendidikan tinggi. Pengelompokan tingkatan ini didasarkan pada pembagian manusia sesuai dengan lapangan pekerjaan yang akan mereka geluti. Agar setelah anak didik selesai mengikuti jenjang pendidikan tersebut, mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan agama Islam dan perkembangan zaman. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Dari tingkatan dasar, yaitu mubtadi, tujuan instruksionalnya adalah pemberantasan buta huruf sehingga dapat membaca apa yang tersurat dan dapat berkomunikasi lewat tulisan. Yang kedua, tingkatan menengah, yakni tabaqat al-wusta, bertujuan untuk mendidik anak agar dapat bekerja sebagai pegawai pemerintah, baik sipil maupun militer. Mereka diharapkan oleh negara untuk menjadi orang-orang bertanggung jawab dan dapat dipercaya terhadap tugas-tugas yang mereka emban. Yang ketiga, tingkat tinggi, yakni tabaqat al-ulya, yang bertujuan untuk mencetak tenaga guru dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang berkualitas. Mereka yang telah lulus dari sekolah tingkat tinggi ini diharapkan bisa menjadi guru untuk seluruh jenjang pendidikan, serta dapat membina kesejahteraan masyarakat. Selain pendidikan akal, Abduh juga menekankan pentingnya pendidikan jiwa atau pendidikan moral spiritual. Rashid Ridho, murid Abduh, menuturkan bahwa pendidikan Muhammad Abduh bertujuan mendidik akal dan jiwa serta mengembangkannya hingga batas-batas yang memungkinkan anak didik mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya pemikiran Abduh, yakni metode pendidikan. Ada dua aspek metodologi pendidikan yang dibicarakan oleh Abduh. Yang pertama, metode mengajar. Metode mengajar sangat berkaitan erat dengan tujuan pendidikan.
Metode pertama yakni memahami konsep, yaitu mengajar dengan cara menjelaskan maksud teks buku yang dibaca. Kedua, metode tanya jawab. Guru memberikan kesempatan pada anak didik untuk bertanya. Yang ketiga, metode latihan dan pengalaman. Menurutnya, anak didik perlu dilatih untuk beribadah. Bahkan perlu guru harus memperagakannya di depan kelas sebagai contoh pelaksanaan ibadah sholat. Itu sebagai contohnya sholat. Yang keempat, metode keteladanan sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral pada guru agar perbuatan mereka dapat dijadikan panutan bagi anak didik. Oleh karena itu, Muhammad Abduh menekankan kepala sekolah dan guru adalah orang melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama makhluk. Yang kelima, metode cerita, yakni memberikan materi sejarah tentang kisah-kisah perjalanan dan perjuangan Nabi, sahabat, tabi'in, dan ulama terdahulu. Yang kedua, metodologi pendidikan makro. Metodologi sebagai suatu sistem yang mana suatu kesatuan organisasi yang dinamis di mana satu sama lain saling mempengaruhi. Jadi metodologi pendidikan makro ini seperti layaknya sebuah sistem, ada kepala sekolah, guru, maupun tenaga administratif. Selanjutnya ini ada 4 gagasan pembaruan Abduh mengenai pendidikan Islam. Yang pertama ada purifikasi. Purifikasi ini bermaksud membersihkan Islam dari bid'ah dan khurafat. Latar belakangnya, Islam sudah banyak dikotori oleh hal-hal yang tidak islami. Dalam konteks ibadah, Islam telah dikotori oleh bid'ah dan khurafat. Secara umum, dikotori oleh gagasan, komentar, pendapat yang tidak bisa dibedakan mana Islam yang asli, mana pemikirannya orang tentang Islam. Maka diperlukannya metode purifikasi atau penyucian, mencari originalitasnya Islam. Maksudnya adalah kembali pada Quran dan hadis dan sunnah-sunnah Nabi secara murni. Tapi tidak berhenti di situ. Gagasannya Abduh ini, apabila sudah ketemu Islam yang murni, kita hidupkan Islam yang murni itu dengan jangan lupa berpikir. Jadi kembali kepada Quran dan hadis dengan tidak lupa untuk berpikir. Itulah yang dinamakan ijtihad. Kalau ada hal-hal yang belum terjangkau oleh ajaran Islam. Jadi purifikasi ini kembali kepada Quran dan hadis secara murni, tetapi tidak melupakan akal pikiran kita dengan berijtihad apabila ada hal-hal yang belum terjangkau oleh ajaran Islam. Yang kedua, reformasi. Di sini dalam bidang pendidikan, dalam reformasi ini Muhammad Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya terletak pada mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi bab ilmu kalam untuk membela Islam, akan tetapi juga mempelajari sains-sains modern serta sejarah dan agama Eropa agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai. Dengan diketahuinya sebab-sebab ini, diharapkan kaum muslim ini dapat menganalisis dan mengikuti jejaknya dengan tetap berpijak pada landasan-landasan Islam. Usaha awal Muhammad Abduh dalam melaksanakan reformasi ini adalah memperjuangkan mata kuliah filsafat agar diajarkan di Al-Azhar. Dengan belajar filsafat, diharapkan semangat intelektualisme Islam yang telah padam diharapkan dapat dihidupkan kembali. Akan tetapi usaha ini mengalami kegagalan karena ditolak oleh Dewan Guru Besar Al-Azhar yang masih berpikiran konservatif. Gagasan yang ketiga adalah Islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan adalah
adanya dualisme dalam materi pendidikan dan praktek-praktek pendidikan. Gagasan Muhammad Abdu yang paling mendasar dalam sistem pendidikan adalah bahwa ia sangat menentang sistem dualisme. Menurutnya adalah sekolah-sekolah harus diajarkan agama, sedangkan dalam sekolah-sekolah agama harus diajarkan ilmu pengetahuan modern. Abdu merasa yakin bahwa sains dan Islam tidak mungkin bertentangan. Ia menyatakan bahwa agama dan pemikiran ilmiah bekerja pada level yang berbeda. Gagasan yang keempat ini adalah reformulasi. Di sini dimaksudkan adalah distrukturkan ulang ajaran Islam. Maksudnya begini, bukan ajaran Islamnya yang diganti, tetapi formatnya antara lain dengan ijtihad. Ajaran Islam itu diformat ulang, disesuaikan dengan zaman. Dengan kuncinya adalah ijtihad. Agenda reformulasi dilaksanakan Muhammad Abdu dengan cara membuka kembali pintu ijtihad. Ia menegaskan bahwa Islam telah membangkitkan akal pikiran manusia dari tidur panjangnya. Islam telah berusaha membebaskan manusia dari segala ikatan, terutama taklid. Berkaitan dengan agenda reformulasi ini, Muhammad Abdu memandang tidak cukup hanya dengan kembali pada ajaran Islam yang orisinil seperti yang dilakukan kaum Puritan, akan tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik, itulah sekelumit pemikiran dari tokoh Muhammad Abdu. Selanjutnya kita beralih ke tokoh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Tokoh selanjutnya adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Dalam perkembangan pemikiran modern di dunia Islam, salah satu tokoh yang pemikirannya terus menjadi perbincangan dan acuan dalam menyoroti Islam sebagai pandangan dunia di era kontemporer ini adalah Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas. Secara garis besar, yang melandasi pemikiran Al-Attas adalah situasi kemunduran di mana umat Islam dalam berbagai sistem kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perhatiannya yang sangat besar terhadap dunia pendidikan membuatnya dikenal sebagai filsuf pendidikan Islam yang sampai saat ini tersohor di kalangan umat Islam dunia dan juga sebagai figur pembaharu pendidikan Islam. Pemikiran Al-Attas yang tertuang dalam karya-karyanya merupakan usahanya sebagai seorang cendekiawan muslim dalam menawarkan pembaruan pemikiran atau strategi pembenahan kondisi umat. Tujuan dari pemikiran-pemikiran Al-Attas adalah mengembalikan nilai Islam sebagai pandangan dunia atau reaktualisasi ajaran Islam, mengusung kemandirian Islam dari jeratan peradaban barat, dewesternisasi, dan gagasan desekularisasi, suatu upaya mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman, mengembalikan keharmonisan antara agama Islam dengan sains. Tujuan tersebut diupayakan oleh Al-Attas melalui beberapa konsep pembaharuan yang ditawarkannya, seperti Islamisasi ilmu yang merupakan proses dekonstruksi terhadap ilmu pengetahuan barat untuk kemudian direkonstruksi ke dalam sistem pengetahuan Islam, dan konsep pendidikan Islam yang bertujuan menciptakan manusia paripurna, insan kamil, yaitu manusia yang sadar akan individualitasnya dengan Tuhan dan hubungannya dengan masyarakat dan alam. Keduanya adalah perwujudan dari reaktualisasi kebangkitan peradaban Islam. Selanjutnya kita sampai pada akhir materi, yaitu pemikiran pendidikan Islam perspektif Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada tahun 1921 dan meninggal pada tahun 1986. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim. Pemikiran Al-Faruqi ini tidak jauh berbeda dengan Naqib Al-Attas dengan Islamisasi pengetahuannya. Tapi di sini pemikiran Al-Faruqi ini
Konsep Islamisasi ilmu berlandaskan tauhid. Konsep Islamisasi ilmu yang dimaksud dengan konsep integratif sebenarnya sudah dilakukan oleh seorang pembaharu pendidikan Islam jauh sebelumnya. Pandangan Al-Faruqi tentang tauhid adalah hal yang mendasari pemikiran dan langkahnya, di mana tauhid merupakan esensi ajaran Islam dan menjadi prinsip segala gerak kehidupan umat manusia, dan hal satu-satunya yang mampu membawa kepada kemajuan, karena Islam sesuai dengan keadaan dan segala zaman. Pemikirannya tentang manusia selalu disesuaikan dengan rujukan rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kemuliaan manusia yang terlahir sebagai karya Tuhan yang terbesar, dilengkapi dengan potensi fitrahnya dan pembawaannya. Manusia adalah dipersiapkan agar dapat menerima pendidikan yang akan membimbingnya menjadi khalifah. Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raja Al-Faruqi. Ismail Science sendiri adalah suatu upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi atau penafsiran-penafsiran barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan pandangan dunia Islam. Islamisasi sains pada dasarnya adalah suatu respon terhadap kritik masyarakat modern yang disebabkan karena pendidikan barat yang bertumpu pada suatu pandangan dunia yang lebih bersifat materialis dan relativistis, yang menganggap bahwa pendidikan bukan untuk membuat manusia bijak, yakni mengenali dan mengakui posisi masing-masing dalam tertib realitas, tetapi memandang sebagai sesuatu yang bermakna secara material bagi manusia. Dan karena itu hubungan manusia dengan realitas bersifat eksploratif, bukan harmonis. Inilah salah satu penyebab munculnya kritis masyarakat modern. Menurut Al-Faruqi, akibat dari paradigma yang sekuler, pengetahuan modern menjadi kering, bahkan terpisah sama sekali dari nilai-nilai tauhid, sehingga Al-Faruqi meletakkan pondasi epistemologinya pada prinsip tauhid, yakni suatu prinsip global yang mencakup 5 kesatuan. Di antaranya yang pertama, keesaan, yang kedua, kesatuan ciptaan, yang ketiga, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, yang keempat, kesatuan hidup, yang kelima, kesatuan umat manusia. Yang pertama, keesaan, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Yang kedua, kesatuan ciptaan, bahwa semesta yang ada ini, baik yang materialis, psikis, spasial, biologis, sosial, maupun estetis, adalah kesatuan yang integral, masing-masing saling kait dan saling menyempurnakan dalam ketentuan hukum alam atau sunatullah. Yang ketiga, kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Kebenaran bersumber pada realitas, dan jika semua realitas berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan, maka kebenaran tidak mungkin lebih dari satu. Al-Faruqi merumuskan kesatuan kebenaran ini ada 3. Yang pertama, berdasarkan wahyu. Yang kedua, dengan tidak adanya bahwa dengan tidak adanya kontradiksi antara nalar dan wahyu. Berarti tidak ada satupun kontradiksi antara realitas dan wahyu yang tidak terpecahkan. Yang ketiga, bahwa pengamatan dan penyelidikan terhadap semesta dengan bagian-bagiannya tidak akan dapat berakhir karena pola Tuhan tak terhingga. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 7 terkait dengan pemikiran filsuf muslim di dunia tentang pendidikan Islam. Kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton dan juga mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan juga keberkahan kepada teman-teman semua. Sekian dari saya selaku perwakilan dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.